Halo Bebaners, dimanapun kalian berada, berjumpa dengan saya Chris Hemsworth. Gimana kabar Anda semua? Sehat? Mental aman? Saya harap kalian sedang dalam mood yang baik. Diharapkan sebelum menonton pastikan dulu blok semua chat WhatsApp agar tidak mengganggu saat menonton nanti. Matikan semua notif yang masuk, siapkan semua item kasur, bantal, selimut, celana dalam, mantan, apapun itu. Kita langsung saja ke alur cerita. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah tarian-tarian Eropa yang dilakukan oleh banyak orang yang mengenakan topeng. Tarian-tarian tersebut rupanya adalah semacam ritual yang bertujuan mengeksekusi tawanan mereka yang sedang diikat di sana. Tawanan wanita cantik tersebut bernama Vanessa. Rupanya orang-orang di sana bukanlah manusia biasa. Mereka adalah sekumpulan monster yang menculik dan membunuh manusia. Namun tak berselang lama, tiba-tiba mereka kedatangan seorang polisi yang membuat acara ritual seketika berhenti. Polisi tersebut bernama Adam. Ia datang untuk menyelamatkan Vanessa. Aksi epik pun terjadi. Akhirnya Adam berhasil membunuh semua monster dan menyelamatkan Vanessa. Sementara itu kejadian heroik tadi rupanya hanyalah mimpi Adam. Di dunia nyata Adam hanyalah seorang jomblo yang kesepian dan butuh kasih sayang. Meski begitu ia berprofesi sebagai polisi dengan pangkat konstabel. Itu dibuktikan saat dirinya ditelepon oleh sersannya yang meminta dititipkan makanan saat di perjalanan nanti menuju kantor polisi. Ia pun langsung pergi membeli makanan yang diminta oleh sersannya. Namun setibanya di toko, penjual yang melayani Adam dengan sengaja menyiksa hewan peliharaannya yang ternyata membuat Adam marah. Ia merasa tidak tega pada hewan tersebut. Adam dengan sifatnya yang penyayang binatang pun langsung mengancam si penjual dengan dalih si penjual akan ditangkap karena ada undang-undang tentang perlindungan hewan. Si penjual yang mendengar hal tersebut pun bodoh amat dengan perkataan Adam. Adam kemudian melanjutkan perjalanannya menuju kantor polisi tempat ia bekerja. Sesampainya di sana, ia langsung menemui rekan kerja wanitanya yaitu Vanessa, wanita yang disukainya secara diam-diam sampai ia memimpikannya di scene awal tadi. Adam menawarkan minuman pada Vanessa namun ditolak mentah-mentah. Tak lama setelah itu dirinya mendengar suara mengerang di sel penjara. Rupanya kantor polisi mereka baru saja menangkap dua pria psikopat di mana pada film episode pertama, pria-pria tersebut telah membunuh 4 remaja dengan keji. Sedangkan di sel penjara sampingnya telah dihuni oleh wanita imut bernama Zosia yang merupakan korban selamat dari si dua pria psikopat. Tak lama setelah itu si sersan muncul dan Adam memberikan makanan yang diminta pada si sersan. Bisa kita lihat di sana Adam dipandang rendah oleh si sersan karena Adam yang baik hati dan culun walaupun dirinya seorang polisi. Kemudian Adam menemui Zosia dan memberikan perhatian dengan memberinya segelas air. Di saat mereka mengobrol tiba-tiba muncul si sersan yang hendak membawa Zosia ke tempat TKP untuk mereka ulang kejadian. Sesampainya di tempat TKP, yaitu di rumah si dua pria psikopat, Zosia langsung ditanya-tanya oleh si sersan namun tak lama setelah itu, hal tak terduga terjadi. Si sersan tiba-tiba merasa sakit perut dan mengharuskannya untuk pup. Merasa situasi terdesak, si sersan kemudian memborgol Zosia di ranjang kamar milik si dua pria psikopat. Namun ternyata di bawah ranjang ada sebuah batu meteor di mana yang kita tahu batu meteor tersebut adalah penyebab si dua pria psikopat menjadi monster psikopat. Batu meteor tersebut mengeluarkan cairan hitam pekat dan berjalan menuju Zosia. Di sisi lain, si sersan yang sudah buang hajat kembali menemui Zosia. Sesampainya di sana, ia melihat borgol yang mengikat Zosia sudah terlepas. Si sersan kebingungan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Ia pun mencari keberadaan Zosia dan tiba-tiba... Halo. Si sersan telah diserang oleh Zosia yang sudah berubah menjadi monster psikopat hingga badannya terbelah menjadi dua. Akhirnya si sersan pun tewas di TKP.
Di kantor polisi, Adam yang sedang berduaan dengan Vanessa, wanita yang disukainya, merasa khawatir karena si Sersan belum juga datang padahal hari sudah petang. Mereka mencoba menghubungi si Sersan namun tak ada jawaban. Ya iyalah, si Sersan sudah koit. Merasa ada yang tidak beres, mereka berdua pun pergi menuju TKP. Sampainya di sana mereka menemukan borgol yang sudah terlepas dan menemukan si Sersan yang sudah tewas dengan kondisi badan yang terbelah dua. Melihat hal tersebut membuat Adam sangat ketakutan dan menyuruh Vanessa untuk pergi dari sana bersama. Adam menganggap bahwa tugas ini sudah di luar kendali kepolisian dan akan ada pasukan khusus yang menangani ini semua. Namun Vanessa menolak. Ia menganggap bahwa bisa memecahkan kasus ini karena dirinya adalah seorang polisi. Vanessa kemudian meminta bantuan pada dua bang jago yang juga merupakan penjaga wilayah di sana. Dua bang jago tersebut bernama Marius dan Slawek. Menerima panggilan bantuan dari Vanessa, mereka langsung menuju ke TKP. Kemudian scene beralih pada sepasang suami istri yang tinggal di suatu camp wisata yang tak jauh dari tempat TKP. Si suami bernama Oliver dan istrinya bernama Janeska. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba semua lampu di camp tersebut padam. Kemudian si suami memutuskan untuk mengecek listrik yang letaknya berada di luar pondok. Anehnya saat dicek beberapa kabel telah diputus oleh seseorang. Padahal di wilayah camp tersebut hanya dihuni mereka dan tidak ada siapapun selain sepasang suami istri tersebut. Dan tiba-tiba si Oliver pun tewas. Di sisi lain, kedua bang jago sudah sampai di tempat TKP. Di sana mereka langsung menganalisa jejak pelaku layaknya profesional. Mereka menyimpulkan bahwa si pelaku sedang menuju camp wisata. Mereka semua pun langsung bergegas menuju ke sana. Saat di perjalanan menuju camp, tak lupa si bang jago Slawek memasang jebakan serigala, namun naasnya karena keteledorannya, jebakan serigala yang dipasang justru menjepit kedua tangannya yang membuat kedua tangannya harus putus. Tentunya hal tersebut membuat Marius dan yang lain sangat panik melihat penampakan tangan Slawek. Di sini Adam lagi-lagi menginginkan agar penelusuran ini dihentikan, namun hal tersebut kembali ditolak oleh Vanessa. Akhirnya dengan keadaan Slawek yang parah, Adam memanggil ambulans untuk datang ke camp wisata. Namun sayangnya saat mereka sudah sampai di camp, mereka menemukan semua personil ambulans sudah tewas mengenaskan. Dan tak jauh dari ambulans, Adam menemukan si monster yang sedang mengamati mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke dalam pondok di sana. Sesampainya di sana mereka mendengar suara di balik lemari. Merasa ada yang tidak beres, mereka mencoba membukanya dan tiba-tiba ternyata itu si Janeska yang sedang bersembunyi dari si monster. Kini mereka semua sama-sama dalam ketakutan. Saat mereka sedang berunding untuk mencari jalan keluar, di saat yang bersamaan Slawek sudah meninggal karena pendarahan hebat. Karena saudaranya meninggal, Marius sangat frustasi dan sempat terjadi saling menyalahkan satu sama lain. Di sini Adam lagi-lagi menginginkan agar mereka menunggu pasukan khusus datang agar nyawa mereka terselamatkan. Namun hal tersebut lagi-lagi dibantah oleh Vanessa yang menganggap Adam hanyalah seorang pengecut. Karena semua pria selalu salah di mata wanita, akhirnya Adam mengikuti perkataan si Vanessa. Di sini Vanessa mengatur strategi untuk membunuh si monster dengan menjadikan si Janeska sebagai umpan. Di sini kita disuguhkan penyamaran yang mind-blowing dari ketiga hero. Si Marius yang bersembunyi di tenda, Vanessa dengan penyamarannya yang sangat samar sekali, dan si Adam ya itulah sangat profesional sekali, dan si Janeska yang dijadikan umpan berada di tengah. Namun tiba-tiba rupanya keberadaan Marius diketahui oleh si monster dan membuat dirinya dibunuh. Merasa ada yang tidak beres dengan Marius, Janeska mengecek keberadaan Marius. Saat dirinya berbalik, tiba-tiba merasa semuanya sudah kacau, Adam secara paksa membawa Vanessa ke dalam pondok. Adam memarahi Vanessa karena tindakannya tersebut membuat Marius dan Janeska mati.
Kemarahan Adam membuat Vanessa sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan yang langka di mana seorang wanita meminta maaf duluan kepada seorang pria. Ia kemudian memeluk Adam yang membuat Adam sangat senang dipeluk oleh orang yang dia cintai. Namun tiba-tiba muncul si monster Zosea membawa kepala Janiska. Di sana dengan gagahnya Adam menodongkan senjata pada si monster, namun tanpa diduga dirinya didorong oleh Vanessa yang membuat ditangkap oleh si monster. Sedangkan Vanessa setelah apa yang telah diperbuat, dirinya justru kabur sendiri dan meninggalkan Adam seorang diri. Vanessa, mengapa kamu begitu? Akhirnya Adam dieksekusi oleh si monster Zosea. Namun eksekusi tersebut tidak membuat Adam mati. Itu semacam ritual penanaman benih monster pada diri Adam. Intinya di sini Zosea menjadikan Adam juga sebagai monster. Akhirnya Adam pun juga berubah menjadi monster. Namun uniknya walaupun Adam berubah monster, sifat culun dan penyayang binatangnya tidak hilang. Rupanya alasan Zosea tidak membunuh Adam dan malah menjadikan Adam sebagai monster adalah karena Zosea mencintai Adam saat pertama kali mereka bertemu di sel penjara. Mereka pun kemudian berencana untuk melakukan pembunuhan, di mana pembunuhan kali ini akan menjadi kali pertama Adam membunuh seseorang. Target pertama yang akan dibunuh Adam adalah si penjual yang tempo hari menyiksa binatangnya di hadapan Adam. Aksi Adam pun dimulai dengan menampakkan dirinya di hadapan si penjual dan tiba-tiba menghilang, kemudian mematikan semua listrik dan masuk secara diam-diam. Sesampainya di sana Adam memilih membunuh dengan cara klasik, yaitu menggunakan pisau. Tak lama setelah itu mereka bersembunyi di balik lemari. Saat si penjual turun dan kemudian memeriksa lemari, tiba-tiba hewan peliharaannya si penjual menggonggong dan tiba-tiba akhirnya si penjual pun mati. Mereka pun kemudian merayakannya dengan bercocok tanam. Singkat cerita, mereka berencana membebaskan dua pria besar psikopat yang sedang dipenjara di kantor polisi tempat Adam bekerja. Tanpa pengawasan seorang pun mereka berhasil membuka sel penjara milik si dua pria monster dan tiba-tiba muncul si Vanessa dengan senjata di tangannya. Ia juga melemparkan granat, namun sayangnya granat tersebut tidak diaktifkan. Jadi ya percuma. Karena Vanessa lengah membuat dirinya ditangkap oleh Adam. Saat ditangkap, rupanya Adam tidak tega membunuh Vanessa yang selama ini menjadi wanita yang diidam-idamkannya. Penampakan tersebut membuat Zosea muak. Ia sendiri yang turun tangan membunuh Vanessa dengan mengulitinya hidup-hidup dan menginjak kepalanya sampai benar-benar pecah. Rupanya Zosea tahu mengapa Adam tidak tega membunuh Vanessa. Itu dikarenakan Adam masih mencintai Vanessa walaupun dirinya dikhianati. Tentunya hal tersebut membuat Zosea sangat cemburu. Ia memutuskan meninggalkan Adam dengan perasaan kecewa. Namun sesampainya di jalan, tiba-tiba akhirnya si Zosea mati dengan sangat mengenaskan layaknya tikus liar yang dilindas truk bermuatan di jalan. Sedangkan Adam ditangkap dan dibawa oleh pasukan khusus dan yang tersisa saat ini adalah si dua pria monster yang kini sudah bebas. Salah satu monster kemudian mengambil granat yang tidak aktif di hadapannya dan sekilas melihat saudaranya dengan tatapan jahat dan tiba-tiba kantor polisi pun meledak. Apakah si dua pria monster psikopat dua-duanya mati? Atau salah satunya berkhianat? Entah, hanya pembuat film yang tempe. Di sisi lain, Adam sedang dioperasi oleh beberapa petugas medis dan film pun berakhir. Mungkin itu saja bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menunjukkan eksistensi kalian.
Share dan buktikan kalau kalian adalah makhluk sosial. Tetap semangat dan jadilah beban yang berguna bagi orang lain. Terima kasih and see you next time.